dari channel Bali Pak. Apa dari inti pertemuan ISR pada sore hari ini Pak? Yang pertama, kami melihat bahwa ada potensi energi terbarukan yang besar di Bali. Jadi untuk mencapai target rencana umum energi daerah yang sudah dicanangkan dengan peraturan daerah tahun lalu itu sangat dimungkinkan ya untuk mencapai bahkan lebih besar daripada target 11% yang ditargetkan pada tahun 2025. Kami melihat misalnya contoh untuk potensi energi terbarukan itu menurut Ruwet untuk surya, tenaga surya di Bali itu kan 1.200 megawatt. Hasil kajian kami menunjukkan itu bisa potensi lebih besar daripada itu mencapai 26.000 megawatt, jadi kira-kira 26 gigawatt, 24 kali lebih besar. Itu yang pertama. Jadi ini bisa dilakukan. Yang kedua, sebenarnya dalam rangka melaksanakan peraturan gubernur mengenai Bali sebagai Bali energi bersih itu, yang juga ingin mendorong kemandirian Bali dalam penyediaan energi, pengembangan atau potensi energi surya itu bisa dikembangkan ya secara besar-besaran sebenarnya, dan ini dalam pandangan kami mungkin dilakukan oleh pemerintah, tentunya bekerja sama dengan swasta dan masyarakat. Dan kembali lagi, PLTS itu merupakan salah satu yang mungkin dilakukan karena Pergubnya sendiri sudah memandatkan untuk bangunan-bangunan yang di atas 500 meter persegi itu menggunakan PLTS atap paling tidak 20% dari luasan bangunan, dan juga bangunan pemerintah juga bisa menggunakan PLTS atap sesuai dengan peraturan Presiden nomor 22 2017. Sehingga memang untuk mencapai tujuan yang diinginkan Bali mandiri energi itu bisa dilakukan. Tapi memang dalam kondisi seperti ini sekali lagi perlu kepastian, artinya peraturan gubernur itu perlu dilaksanakan dengan adanya roadmap gitu ya, peta jalan yang jelas sehingga stakeholder juga bisa tahu apa yang harus dilakukan. PLN juga bisa tahu karena perencanaan sistem PLN itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul di masyarakat, dan kita lihat bahwa dengan adanya lebih banyak PLTS ya bisa mempengaruhi sistem PLN ya, sehingga perencanaan PLN itu juga perlu menyesuaikan dengan rencana ini. Nah, saya kira sih PLN cukup positif ya merespon ini, karena kalau pasokan energi terbarukannya cukup besar, maka sebenarnya PLN juga diuntungkan karena PLN bisa mengurangi biaya produksi listrik dengan mengoptimalisasi bauran, termasuk beban pada pembangkit listrik baik tenaga diesel maupun tenaga gasnya ya, sehingga PLN bisa menurunkan biaya sistem. Nah, tapi kembali tentunya semuanya harus direncanakan, dan sayangnya kita memang terkendala oleh pandemi, tapi kita harapkan bahwa setelah ini Pemprov Bali bisa lari lebih cepat. Kami fokus untuk isu-isu besar mengenai energi kebijakannya, energi ketenaga listrikan, krisis iklim, dan juga mengenai isu-isu lingkungan secara umum. Sejauh ini kami fokusnya memang sangat banyak untuk yang bersifat kebijakan dan bagaimana pemerintah dapat mengambil peran yang lebih besar untuk memperbaiki sistem energi di Indonesia. Dan sejak 2018 kami mulai melihat bahwa potensi daerah dan terutama provinsi, kabupaten, dan kota itu sangat besar untuk bisa melakukan proses transisi energi di Indonesia. Jadi ini tidak hanya soal proses pemerintah pusat atau daerah nasional, melainkan juga pemerintah daerah. Jadi menjadi salah satu yang progresif di mata kami, dengan berbagai punya visi pembangunannya, memasukkan aspek-aspek keberlanjutan sustainability, kemudian juga memiliki concern yang sangat besar pada energi bersih, kemudian juga disebut ekosistem pendukungnya sudah mulai terbentuk dari akademisi juga dengan Korporatoriana yang selama ini selalu fokus untuk mendorong penggunaan energi terbarukan di Bali. Dan hari kami ingin mengajak ngobrol teman-teman media sekalian mengenai apa sih yang membayangkan tentang transisi energi dan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih masif di Bali. Sejauh ini kami sudah bekerja dengan beberapa pemerintah daerah, salah satunya adalah pemerintah provinsi Jawa Tengah khusus untuk energi surya, kemudian dengan pemerintah provinsi Jambi, dan rasanya tadi juga dengan Bali untuk bisa melakukan visi keberlanjutan energi terbarukan. Baik, untuk acara hari ini saya akan mempersilakan dua orang pembicara nanti untuk beberapa papan singkat, kemudian nanti kita akan
Baik, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan. Ya, jadi buat yang mungkin belum tahu ISR, perkenalkan ISR itu bisa dilihat di website kami, www.isr.org. ISR ini lembaga think tank yang berpikir kita bekerja di bidang energi dan lingkungan. Bukan lembaga akademis, tapi banyak mengeluarkan kajian-kajian yang juga disebut standar akademis ya. Kalau ke website itu banyak informasi nanti yang bisa didapatkan, bisa jadi referensi, bisa menjadi bisa menjadi bahan untuk menulis. Selain itu, ISR memang tadi sudah disampaikan ya kepada saya, kita banyak memberikan saran kebijakan bagi pemerintah, tapi juga kita bekerja langsung dengan pemerintah daerah. Ya. Nah, bisa untuk ini kalau misalnya Anda aktif di media sosial, bisa ikut, bisa follow media sosial ISR, itu ada Instagram dan juga Twitter, dan juga ada LinkedIn, ada Facebook ya, jadi banyak informasi